Halo teman-teman semua. Aku udah lama gak bikin video. Kali ini aku mau bikin tema tentang pesan dari dirimu di masa depan ya. Pesan dari dirimu di masa depan, apa sih yang mau disampaikan dirimu di masa depan gitu. Sebelumnya pemberitahuan sedikit bahwa ini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi bisa cocok di kamu, bisa juga enggak. Bisa juga terbolak-balik gitu ya. Siapa tahu di pembacaan ini nyelip juga about love life gitu ya. Dan untuk teman-teman, aku punya 2 akun Instagram. Jadi satu nanganin buat masalah curhat, yang satu buat nanganin masalah konsultasi pembacaan tarot gitu. Linknya udah aku sematkan, ada di link ini ya, YouTube ya. YouTube kan ada linknya tuh. Aku udah sematkan di situ. Untuk yang mau curhat nanti bisa ke link yang nama linknya tuh Seed of Light gitu ya. Instagramnya juga ada Seed of Light. Nanti teman-teman bisa juga follow. Untuk yang konten tarotnya Enjoy Your Soul, itu juga dia linknya juga ada, Enjoy Your Soul sama akun Instagramnya. Oke, langsung aja pembahasan kali ini. Pesan apa yang mau disampaikan untuk dirimu di masa depan? Pesan dari dirimu di masa depan. Oke. Ini pembacaannya singkat aja ya. Pesan dari dirimu di masa depan. Aku ngerasa ini energinya agak tenang sih gitu ya. Beberapa yang nonton nanti tuh agak tenang gitu. Kalau nanti dirasa nggak resonate, skip aja ya. Oke. Pesan dari dirimu di masa depan. Di sini kedepannya kamu diminta oleh semesta harus disiplin lagi dalam menjalani aktivitas. Karena aku lihat di sini kalian tuh punya mimpi-mimpi yang banyak, mimpi-mimpi yang luas. Karena mimpi-mimpi yang mau kamu capai ini kan nggak bisa hanya dengan sekejap mata atau cuman tidur aja gitu ya. Tapi kayak kamu juga harus ada kedisiplinan, rasa percaya diri gitu ya. Ada kepedulian sama atensi-atensi yang mau kamu capai dalam kehidupanmu gitu ya. Contoh misalnya di 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kamu mau mencapai hal ini gitu. Berarti dari sekarang kamu sudah persiapkan apa yang mau disiapkan gitu ya untuk rencana masa depannya gitu ya. Harus ada kedisiplinan, terus harus ada mental clarity juga kayak gitu ya. Sudah harus dipupuk juga mental leadership, kepemimpinan kayak gitu ya. Dan di sini pun juga aku melihat jika ada sesuatu yang tidak tersampaikan oleh teman-teman di masa lalu, ini kemungkinan dalam waktu dekat kamu adalah tipikal orang yang berani mengungkapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi kayak gitu ya. Bahkan sesuatu hal yang bohong gitu ya, nampaknya kamu akan lebih jujur dan terbuka gitu ya. Walaupun hal itu nanti agak menyakitkan ke orang-orang sekitar gitu ya, tapi memang kamu adalah tipikal orang yang mampu menyuarakan segala sesuatunya dengan lebih jujur gitu ya. Ada heart over heart gitu ya, jadi kayak ada juga conversation heart to heart dengan orang-orang yang memang harus kamu sampaikan pesan ini gitu ya, secara jujur gitu ya. Dan aku juga melihat di sini energinya ada di Gemini, Libra, Aquarius gitu. Jadi take with resonate gitu ya.
Dan beberapa dari kalian juga ini untuk King of Swords ini ada suatu pekerjaan atau finansial juga yang mau dicapai atau digapai gitu ya. Dan beberapa juga dari teman-teman ini kedepannya akan dipersiapkan juga sebagai seorang mentor. Jadi sudah harus persiapkan, terutama di tenggorokan, itu cakra tenggorokan yang tadinya keblok. Kalau keblok itu kan kita nggak bisa menyuarakan apa-apa ya. Ini kedepannya ada sesuatu hal yang akan terbuka, terutama di cakra tenggorokan. Jadi nanti tenggorokan ini kamu bisa pakai, yang tadinya kamu tidak bisa menyuarakan pendapat, kamu akan pakai skill ini sebagai seorang mentor, coaching, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pembicaraan. Tapi konsep pembicaraan ini teman-teman nanti akan jujur gitu ya, akan jujur. Oke, kita lihat lagi dari kartunya apa yang mau disampaikan untuk dirimu di masa depan. Oke, ada Ten of Pentacle. Nah, kemungkinan besarnya kalian akan merencanakan gitu ya, kestabilan finansial gitu ya. Kestabilan finansial ini tidak hanya untuk diri kamu, tapi nanti untuk keluarga kamu di masa depan gitu ya. Jadi ini juga berhubungan dengan cinta, kasih sayang gitu ya. Kedepannya kamu akan memiliki pasangan dan kamu sudah harus persiapkan dari sekarang pekerjaan finansial yang stabil gitu ya. Dan dirimu di masa depan ini bisa mewujudkan harapan ini gitu ya. Karena mungkin di kehidupan sekarang kamu agak pas-pasan gitu ya. Terus kamu juga lagi berusaha gitu ya, pelan-pelan menapaki karir, menapaki keuanganmu gitu ya. Aku melihat kedepannya perjalanan kehidupanmu, pesan dari dirimu di masa depan, kamu akan lebih diberkati dari sisi kesehatan, dari sisi keberkahan, keberlimpahan gitu ya. Terutama di finansialmu akan aman gitu ya. Dan di sini juga kamu diminta untuk percaya saja sama proses-proses. Yang penting kamu ini ada effort, ada usaha gitu ya untuk mewujudkan semuanya. Karena kalau di Ten of Pentacles ini, financial security, keamanan finansial ini nggak hanya untuk pribadi, tapi nanti kamu bisa untuk keluargamu juga, keluarga kecilmu, terus kamu juga bisa membantu keluarga besarmu yang kesusahan gitu ya. Bahkan juga ini nanti ranahnya bisa juga membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan kamu gitu ya. Di sini energi terbesarnya juga ada di zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya, yang aku lihat gitu. Karena kan ini berhubungan dengan elemen tanah. Ten of Pentacle ini dia berjalan lambat tapi pasti gitu ya. Nah, mungkin kamu sudah harus persiapkan dari sekarang, bisa kamu siapkan apa-apa saja yang kamu harus lakukan gitu ya, untuk memperbaiki karirmu, finansialmu gitu ya, atau keuanganmu gitu ya. Karena kedepannya bagus, cuman kan ini nggak bisa cepat, jadi kamu harus pelan-pelan menapaki karirmu dengan lebih baik gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Nah, The Chariot. The Chariot ini pesan dari dirimu di masa depan. Kamu sudah harus ada progres, kamu harus udah ada action. Yang lagi bermalas-malasan atau yang zona amannya sudah merasa enak selama ini gitu ya. Ini kalian diminta untuk movement, pindah gitu ya. Pindah juga di sini dalam artian bukan hanya untuk mencapai finansial yang stabil atau karir yang stabil ya, tapi bagaimana kamu movement dari situasi atau lingkungan yang toksik gitu ya. Karena
ketika kamu masih berada di suatu posisi, di suatu lingkungan, baik itu entah keluarga, pertemanan, persahabatan, terus pekerjaan, lingkungannya atau teman kamu berinteraksi dengan mereka eh, tidak baik, tidak bagus gitu ya, atau membuat kamu kayak agak stagnan, bosen gitu ya, bahkan mencapai, mohon maaf, ketoksikan gitu ya. Ini sudah harus kamu buat suatu putusan yang kamu pikirkan secara matang-matang gitu ya. Di career ini kamu akan mampu memutuskan secara kuat dan memiliki kekuatan untuk maju terus gitu ya. Maju terus. Kalau misalnya kamu udah merasa oh lingkungan ini toksik, lingkungan ini tidak baik, terus aku kerja di satu tempat ini tidak ada perkembangan, itu biasanya pertanda dari semesta tuh udah harusnya move gitu ya. Karena nanti di depan sana ketika kamu pindah, ketika kamu move gitu ya dari situasi, dari lingkungan gitu ya, ini nanti akan ada keberkahan-keberkahan, termasuk Ten of Pentacles yang tadi aku jelaskan gitu ya. Bagaimana kamu membuat suatu keputusan buat dirimu sendiri, kamu mengambil kekuatanmu kembali, kamu mengambil kontrol, mengambil jalan untuk dirimu sendiri gitu ya, untuk menggapai suatu cita-cita gitu ya. Ada suatu journey yang harus benar-benar kamu lakukan gitu ya. Ini kan masih masa depan ya. Masa depan itu ya bisa entah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau beberapa tahun ke depan gitu ya. Cuman memang kamu sudah harus ada rasa confidence, percaya diri gitu ya. Kalau kamu mau pindah silakan, ayo pindah gitu ya, untuk melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi gitu ya. Dan aku lihat ke depannya kamu akan berani sih mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Tidak bisa basa-basi. Dan kalau kamu mau A gitu ya, kalau kamu mau B, jadi nggak ada yang timpang gitu ya. Aku juga melihat di sini energinya energi Cancer gitu ya, yang lebih kuat, yang lebih dominan. Kalau dari sisi kartunya di sini energinya energi Cancer. Hampir semua zodiak ada, cuman di sini Cancer. Cancer ini kan dia sensitif ya. Jadi kamu kayak harus ambil suatu keputusan yang matang, yang baik gitu ya, nggak pelin-pelan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya aku baca energi zodiak, ini hanya energinya saja ya, tapi aku tarik energi secara kolektif gitu. Dan di sini mungkin kalau misalnya aku baca tentang zodiak, ada beberapa zodiak kalian yang related gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari pembacaan kartunya. Goyang kartunya. Oke, ada The Magician. Di sini dari pesan dari dirimu di masa depan, kamu nggak usah takut gitu ya, karena kamu adalah sang manifestor yang terbaik gitu. Kamu adalah seorang kreator yang terbaik gitu ya. Kayak kamu bisa menciptakan pekerjaanmu sendiri gitu ya. Kamu bisa menciptakan finansialmu sendiri. Karena aku melihat di sini beberapa dari teman-teman juga ada yang basicnya juga di bidang bisnis gitu ya, atau membuat suatu teamwork, kerjasama bareng ya gitu ya. Aku sih melihatnya sih energi bisnisnya agak kuat gitu ya kalau di bagian pekerjaan gitu ya. Dan pesan dari dirimu di masa depan, kalau kamu harus melakukan action gitu ya. Apa yang mau kamu ambil gitu, langkah kedepannya seperti apa. Yang pasti di sini ketika kamu memiliki aksi, kamu juga harus memiliki kekuatan. Kekuatannya apa, minimal kamu bisa maju dulu ke depan gitu ya. Kamu punya mental clarity, willpower gitu ya, punya self confidence, percaya diri gitu ya. Kayak kamu kan nggak tahu nih ke depannya bagaimana gitu, tapi kayak kamu sudah yakin bahwa di depan sana tuh Tuhan akan bantu kamu. Yaudah, it's okay, jalan aja terus gitu ya. Dan The Magician ini juga mengajarkan kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang positif gitu.
pemikiran yang positif dalam mewujudkan manifestasi. Karena seorang manifestor ini, kita kalau dalam berpikir atau bertindak harus hati-hati gitu. Contoh misalnya di pikiran, kalau misalnya kita udah pikir negatif, itu semesta akan tangkap dan mewujudkan. Jadi so hati-hati gitu ya. The Magician di sini pesan di masa depannya kamu harus memiliki kekuatan, kamu sudah harus bisa memanifestasikan apa rencana jangka panjang yang mau kamu lakukan di masa depan. Entah itu dari kamu mau memilih pekerjaan seperti apa, kamu mau memilih untuk mewujudkan finansial yang stabil seperti apa, pasanganmu seperti apa, kayak gitu ya. Dan di sini aku juga melihat kalian juga memiliki skill atau kreativitas yang sangat banyak ya gitu. Jadi kalau misalnya pada saat ini mungkin teman-teman mikir, aku kok mau lakuin apa-apa bingung ya. Nah itu kemungkinan root chakra atau sakral cakranya teman-teman tuh lagi keblok gitu. Coba di cleansing gitu ya, dibawa meditasi gitu untuk diaktifkan cakra-cakranya, terutama sakral cakra sama root chakra untuk menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan kehidupan kamu semua gitu, biar skillnya atau kreativitasnya nih naik atau meningkat kayak gitu ya. Kita lihat lagi dari kartunya. Ini dari kartu tarot yang terakhir ya, King of Cups itu ya. Kalian akan menjalani segala sesuatunya dengan seimbang gitu ya, terutama di di sisi emosional, sisi perasaan gitu. Dan kalian akan semakin lebih bijaksana. Pesan dari dirimu di masa depan, kamu diminta harus berbijaksana lagi gitu ya, untuk menyeimbangkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Karena kamu ini sebenarnya seorang pemimpin tapi memiliki sisi sensitif gitu. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan sisi emosional kamu gitu ya. King of Cups ini sebenarnya kedepannya emang kamu ini adalah seseorang yang memiliki perasaan yang sangat empati gitu ya, memiliki toleransi yang tinggi, memiliki keseimbangan cinta kasih gitu. Cuman kadang kalau misalnya kita terlalu terlena gitu ya, contoh misal untuk ngebantu orang gitu ya, ya nanti kamu kelabakan sendiri gitu. Makanya di sini sisi King of Cups ini kamu akan menjadi leader, tapi leader yang harus memiliki sisi emosional yang seimbang kayak gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan mana yang emang benar-benar kamu butuhkan buat dirimu atau orang lain butuhkan gitu. Jadi nggak timpang, harus seimbang kayak gitu. Aku juga melihat di sini energinya ada energi Cancer, Scorpio, Pisces gitu ya. Terutama di sini sih lebih banyak energinya water sign gitu. Untuk kalian yang memiliki sisi-sisi sensitivitas gitu ya. Pesan dari dirimu di masa depan, aku melihat akan ada keberkahan, keberlimpahan dalam kehidupanmu. Mungkin cuman di kehidupan sekarang ini kayak kamu lagi dibabat habis gitu ya. It's okay, itu nggak apa-apa. Ini sebenarnya adalah bagian dari proses kehidupan kamu. Karena nanti kedepannya di masa depan tuh kamu nggak sembarangan gitu ya, nggak gegabah gitu ya. Mungkin kayak contoh rezeki yang kamu dapat, kamu juga nggak akan gegabah memberikan itu ke orang lain kayak gitu ya. Bukan artian pelit gitu, tapi kayak memiliki sisi keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan kayak gitu. Aku melihat di sini sih kedepannya nih kenapa ya aku melihatnya tuh 5 tahun, 10 tahun. Ini juga ada sinkronisitas di angka 10 kayak gitu ya. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan sebenarnya yang mau Tuhan berikan adalah sisi finansial dan karirmu stabil kayak gitu. Kalau aku lihat dari sisi percintaan di sini sih belum ada gitu ya. Cuman kayak
beberapa teman-teman yang nonton video aku ini lagi difokuskan dulu untuk hal ini dulu gitu. Jadi kalian kayak bikin dulu fondasi ini untuk diri kalian. Kedepannya nanti cinta akan datang dengan sendirinya, akan nge-attract dengan sendirinya gitu. Dan di sini juga sebenarnya ada sisi pengembangan diri juga gitu dari teman-teman yang tadinya tuh agak gegabah gitu ya, agak misunderstanding gitu akan pemikiran-pemikiran sama membaca intuisi sendiri tuh agak bingung. Nah ini sebenarnya fondasinya lagi dibenarkan dulu gitu ya. Jadi kayak kamu nih udah harus bisa ngambil keputusan apa langkah selanjutnya yang mau kamu lakukan dalam kehidupanmu kayak gitu. Dan di sini dari oracle-nya mungkin aku ambil 2 kartu aja ya untuk mempersingkat pembacaan. Oke. Ada watching clothes, lie back, rest and relax. Ada surrendering to the journey, release control. Buat teman-teman di sini, pesan dari dirimu di masa depan, kamu harus diminta banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berserah sama yang maha kuasa gitu ya. Aku baru lihat bottom of the deck-nya, di sini ada expand your horizon. Kelihatan ya. Kedepannya kamu kayak akan memperluas lagi jalanmu gitu ya. Ini jalan ini banyak, karirmu, finansialmu, pengembangan dirimu gitu ya. Di sini ada watching clouds. Kalau kamu lelah, istirahat gitu ya. Kamu juga kalau mau ngikutin ego untuk ngejar segala sesuatunya sesuai dengan target, mencapai target, tapi sementara kamunya kelelahan, kamunya capek, itu nanti aliran rezekinya juga dia akan tersumbat gitu. Tapi bagaimana pada saat kamu menjalani suatu passion gitu ya, di sini diminta cinta kasihnya tuh hadir di dalam passion kamu kayak gitu ya. Jadi cinta kasih ini apa gitu ya, terlepas kamu mencintai pekerjaanmu, jika kamu lelah gitu ya, kamu harus istirahat untuk recharge energimu lagi gitu ya. Karena aku melihat di sini ini banyak energi-energi sensitivitas gitu ya. Teman-teman di sini tuh banyak yang sensitif gitu. Kalau sensitif, capek, dia tuh pasti akan berhubungan juga sama moodnya gitu ya. Untuk ngejalanin jangka panjang ke depannya itu juga akan terganggu gitu. Di sini ada surrendering to the journey, release control. Apa-apa nggak bisa sesuai dengan maunya kamu gitu. Kamu bisa berusaha mengikuti alurnya Tuhan, alurnya semesta gitu ya. Let it flow aja gitu. Selebihnya serahkan sama yang di atas. Serahkan segala sesuatunya sama yang maha kuasa gitu ya. Serahkan segala sesuatunya tuh biar Tuhan bekerja atas kehidupan kamu seperti apa kayak gitu ya. Oke, itu aja ya teman-teman semua gitu. Aku harap ini pesannya bisa sampai ke kalian gitu. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau request tema, bisa silakan dilampirkan di kolom komentar. Kolom komentar terbuka. Kalau misal ada yang mau komen silakan. Aku hanya menerima komen-komen yang positif. Jika ada komen-komen yang negatif, mohon maaf, itu aku akan ngeblok kayak gitu ya. Karena aku menerima akunku untuk orang-orang yang berpikiran positif, berkomentar positif aja. Bye-bye teman-teman semua. Aku doakan yang terbaik dari teman-teman untuk teman-teman semua. Sehat selalu, berkah berkelimpahan, dimudahkan rezekinya. See you semuanya. Bye-bye.